Sudah siap dimulai? Enaknya Kak Erlan kajian pakai mic yang ini atau yang ini? Yang ini aja. Tes. Nah, coba kira-kira enaknya yang ini atau yang ini? Yang ini aja ya. Baik, mari kita mulai. Siap? Perhatian, perhatian, yan. Semua harap tenang, nang. Karena Kak Erlan, lan akan memulai kajian untuk adik-adik sekalian. Yan. Kok mic-nya gini ya Ustadz? Diganti yang ini boleh? Kalau yang ini terdengar? Wah, Kak Erlan bisa jalan ke ujung sana, ke ujung sana, ke depan sini atau ke depan situ. Kak Erlan akan bagikan hadiah ini untuk adik-adik yang duduknya paling rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Yang duduknya paling tenang, senyumnya paling menawan, dan yang paling semangat menjawab salam dari Kak Erlan, bisa jadi dapat hadiah dari Kak Erlan. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini, sehat? Masya Allah. Kak Erlan, tahu nggak sih? Aku tuh hari ini semangat banget loh mau kajian. Emang iya? Iya, lihat nih. Adik-adik semangat mau kajian hari ini? Sudah mandi belum? Siapa yang sore ini belum mandi? Angkat tangan. Kak Erlan doang yang belum mandi? Kalian sudah mandi? Yang benar? Serius? Coba ditanya, siapa yang sore ini sudah mandi? Angkat tangan bilang, Saya. Diulang, diturunkan. Siapa yang sore ini sudah mandi? Ustadz, mandi tidak Ustadz? Kok enggak angkat tangan? Ini pertanyaannya yufidul am. Siapa yang sore ini sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air kopi? Kok air kopi? Nanti panas-panas lengket-lengket dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Perhatikan baik-baik. Siapa yang sore ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Memangnya baju celana piring gelas mangkok sendok? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Siap sekali lagi? Siap. Kak Erlan tanya, siapa yang sore tadi sudah mandi? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandi pakai air bersih? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandinya sama sapi? Sama sapi?
nggak sih, aku tuh semangat banget loh waktu mandi. Ambil gayung, cepet, cepet, cepet. Pelan-pelan mandinya. Semangat boleh tapi jangan tergesa-gesa. Tidak lupa gosok gigi. Ambil sikatnya, sering. Gosok gigi biar gigiku putih seperti tembok. Temboknya putih apa kuning ya? Gosok gigi, shake, shock, shake, shock, shake, Pelan-pelan. Semangat boleh, jangan tergesa-gesa. Lomba duduk rapi. Shhh. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Oke. Kak Erlan akan berikan hadiah untuk adik-adik yang paling antusias. Angin. Hujan. Nih, kalau antusias dapat hadiah nih. Kak Erlan buktikan janjinya ya. Nih dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Harus antusias kajiannya. Angin. Hujan. Nih paling antusias. Lihat ya. Nih dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Yo dicoba. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Kak Erlan. Kenapa? Kak Erlan. Kenapa? Kak Erlan, tarik nafasnya. Jangan lama-lama. Nanti aku bisa. Adik-adik, yang kasih kita nikmat nafas siapa? Yang kasih kita nikmat sehat siapa? Allah itu punya nama Al-Mannan. Apa Kak Erlan? Al-Mannan. Apa Kak Erlan? Al-Mannan. Apa? Al-Mannan. Hah? Udah. Nanya melulu. Diulangi bareng-bareng. Al-Mannan. Al-Mannan artinya Allah yang maha memberi kenikmatan. Allah yang kasih nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat mata bisa melihat. Tuet, 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 ting. Tuet, 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 ting. Ya. Yang kasih nikmat mata bisa melihat siapa? Allah baik gak sama kita? Gunakan nikmat mata untuk melihat sesuatu yang bermanfaat. Menonton, menyimak sesuatu yang baik buat kita. Paham? Syukuri nikmat mata dari Allah Ta'ala. Bayangin kalau kita nggak punya mata, kira-kira jalannya susah atau enggak? Misalnya nih, jalan tapi matanya ndak melihat, kira-kira repot nggak? Jalan, 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 jalan. Nabrak jadinya. Kalau ndak melihat mata kita, susah kita beraktivitas dan bergerak. Betul? Saudara-saudari kita, qadarullah ada yang ndak bisa melihat. Kita doakan semoga mereka bersabar. Sedangkan kita yang sudah diberikan nikmat mata bisa melihat, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah juga kasih nikmat bibir dan lidah, betul? Dengan bibir kita bisa berbicara. Coba bayangkan kalau nggak ada bibir, susah nggak ngomongnya? Coba sekarang coba bibirnya dilipat, terus kita berbicara. Ayah, kalau ya, susah nggak ngomongnya? Susah nggak ngomongnya? Susah.
Sama kalau nggak punya lidah. Kalau lidahnya ditaruh bawah, dilipat bisa nggak berbicara? Coba ngomong gimana? Yang kasih nikmat bibir dan lidah siapa? Yang kasih nikmat dua mata siapa? Alam naj'al lahu ainain walisana wa syafatain. Allah yang berikan dua mata, satu lidah dan dua bibir untuk kita semua. Allah baik nggak? Allah baik nggak sama kita? Allah sayang banget sama kita. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adik-adik hafal surat Atin nggak? Hafal? Yuk kita coba baca bareng. Mimbabi ta'lim dalam rangka pengajaran. Kita murojaah sama-sama. Siap? Yuk kita baca surat Atin. Yang semangat dapat hadiah. Mau? Tapi ingat, nggak usah teriak-teriak, nanti sakit suaranya. Nggak usah, pelan-pelan saja, yang penting antusias dan semangat. Siap? Kita lagi di masjid, adabnya nggak boleh teriak-teriak. Setuju? Yuk kita baca surat Atin. Wahid, ithnan, thalathah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ghairu mamnun. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah, mumtazun, barakallahu fikum. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nggak sih, di dalam surat At-Tin Allah bersumpah sebanyak 4 kali. Kak Erlan, jarinya salah. Oh iya, Allah bersumpah sampai 4 kali. Salah apa benar? Allah bersumpah sampai 4 kali. Allah bersumpah sebanyak 4 kali. Allah bersumpah sebanyak 4 kali. Kalau Allah sudah bersumpah, berarti ada informasi sesuatu yang penting yang hendak Allah sampaikan. Coba kita simak sama-sama. Wattini demi buah, wazaitun demi buah, waturi sinin demi bukit Sinai, wahadzal baladil amin dan demi kota Mekah yang aman. Allah bersumpah berapa kali? Ada informasi penting yang Allah sampaikan di ayat berikutnya. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita dikasih 2 mata, 2 telinga,
dua bibir, satu lidah, dua tangan, dua kaki. Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Oleh karenanya harus kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kak Erlan berarti harus bersyukur ya? Iya adik-adik. Bersyukur itu apa sih Kak Erlan? Bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Allah. Caranya gimana? Kata para ulama, bersyukur itu caranya ada 3. Hah? Ada 3? Iya, yang pertama dengan hati. Maksudnya? Yakini dalam hati kalau kenikmatan yang kita rasakan semuanya berasal dari siapa? Yakini di dalam hati. Yang kedua dengan lisan. Lisan itu apa artinya? Lisan itu artinya lidah. Lidah. Maksudnya apa? Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara memuji Allah dengan lisan kita. Ucapkan alhamdulillah. Yang lebih lengkap alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Paham adik-adik? Yang pertama tadi dengan apa? Hati. Yang kedua dengan apa? Yang ketiga cara bersyukur dengan amal perbuatan. Dengan apa adik-adik? Dengan amal perbuatan. Dan inilah puncak syukur yang tertinggi, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan. Cara bersyukurnya adalah dengan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini cara syukur yang terbaik. Dalilnya apa Kak Erlan? Dalilnya adalah surat Al-Kautsar. Adik-adik hafal gak surat Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kata para ulama, Al-Kautsar itu artinya al-khair al-katsir. Kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang apa teman-teman? Ingat, yang antusias menyimak kajian dapat hadiah nih. Al-khair al-katsir artinya kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang banyak. Kalau sudah dapat kenikmatan yang banyak, cara bersyukurnya gimana? Selain kita memuji, ucapkan alhamdulillah. Di ayat kedua surat Al-Kautsar lanjutannya gimana? Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Robmu dan berkurbanlah. Sholat itu ibadah atau bukan? Berkurban itu ibadah atau bukan? Berarti cara mensyukuri nikmat yang banyak adalah dengan melakukan ibadah. Ibadah itulah yang kita sebut dengan amal perbuatan. Kak Erlan, ibadah itu apa sih Kak Erlan? Ada yang tahu ibadah itu apa artinya? Aku tahu. Apa coba? Ibadah itu adalah apa ya? Apa coba? Aku tahu. Apa? Apa ya? Nih, yang bisa ngulangin apa yang Kak Erlan jelasin dapat hadiah. Mau? Dengerin. Para ulama menjelaskan, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal afal adh-dhahirah wal batinah. Bisa diulangi enggak? Sederhananya, ibadah itu artinya adalah
segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Misalnya kita ngelakuin sholat, Allah suka nggak? Berarti sholat itu ibadah. Bantuin orang tua, Allah suka nggak? Allah suka lihat kita membantu orang tua. Berarti membantu orang tua itu ibadah. Baca Quran, Allah suka nggak? Berarti baca Quran ibadah atau bukan? Ibadah. Itu artinya ibadah. Paham adik-adik? Jadi gunakan kenikmatan yang telah Allah berikan untuk banyak beribadah kepada Allah. Biar kita disayang Allah. Siapa di antara adik-adik yang mau disayang Allah? Kurang semangat. Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau disayang ibu? Siapa yang mau disayang ayam? Kok ayam? Salah. Ayah maksudnya. Siapa yang mau disayang ayah? Siapa yang mau disayang orang tua? Siapa yang mau disayang orang utan? Kok orang utan? Salah. Lomba duduk rapi. Wah, kita dapat kesimpulan penting nih adik-adik semua. Ternyata kalau pengen disayang Allah, kita harus semangat beribadah. Gunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk banyak beribadah. Paham adik-adik? Allah kasih kita tangan. Boleh nggak tangannya diganggu untuk ngusilin dan ngejahilin kawan? Ini namanya tidak mensyukuri nikmat tangan. Hahaha, ini dia sepatu kawanku. Aku usilin kawanku, aku lempar sepatunya ke atas genteng. Lempar, cat. Wih. Udah nyangkut belum? Udah nyangkut belum? Udah nyangkut belum? Udah nyangkut belum? Adik-adik, boleh nggak gunakan tangan untuk ngejahatin teman? Ini nggak mensyukuri nikmat tangan. Nanti temannya sedih dan nangis gimana? Adik kenapa? Kok nangis? Cerita dulu sama Kak Erlan kenapa nangis? Saking sedihnya mau ngomong aja nggak bisa. Astagfirullah. Adik-adik, gunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah. Untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sama juga kayak mata nih. Gunakan nikmat mata ini untuk melihat yang bermanfaat. Boleh nggak nonton gadget tapi tontonannya nggak bermanfaat? Nonton yang ngeprank, boleh nggak? Nonton konten-konten dari YouTuber yang ngomongnya kasar, boleh nggak? Nonton orang yang ngomongnya jorok dan kotor, boleh nggak? Adik-adik, gunakan nikmat mata untuk melihat yang bermanfaat. Kak Erlan, kalau aku nonton terus gimana ya ngomongnya, aku malu Kak Erlan. Kak Erlan,
Sebenarnya nonton YouTube itu boleh nggak sih? Siapa yang nonton YouTube? Oh, nonton YouTube semua ya? Berarti ini ahlul YouTube ya? Baik. Lomba duduk rapi. Shh. Kak Erlan nggak ngelarang kalian nonton YouTube. Tapi ingat catatan-catatan pentingnya. Apa itu Kak Erlan? Yang pertama harus izin dulu sama orang tuh. Yang kedua nontonnya dibatasi waktunya. Karena kita punya screen time. Apa adik-adik? Ada batas waktu untuk nonton. Paling maksimal sehari misalnya 1 jam. Kalau berlebihan 24 jam boleh nggak? Sampai lalai sholatnya, nggak sempet murojaah, boleh nggak kayak gitu? Jadi diatur waktunya. Dan yang ketiga, yang ditonton di YouTube adalah tayangan yang bermanfaat. YouFit Kids, apalagi misalnya YouFit TV, apalagi Kak Erlan bercerita, ada yang nonton nggak? Ada, bagus. Kak Yogi The Explorer, ada yang nonton nggak? Ada, Masya Allah. Kalau tontonannya ada perempuan nggak pakai jilbab, boleh nggak ditonton? Kalau tontonannya ada musik-musiknya, boleh nggak ditonton? Kalau tontonannya ada praktek-praktek kesyirikan, misalnya Mbah Dukun gitu, boleh nggak ditonton? Adik-adik, makanya kalaupun mau nonton sesuatu harus izin sama orang tuh. Paham adik-adik? Lomba duduk rapi. Shhh. Jadi jangan sampai berlebihan sehingga melalaikan. Paham? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengerin dan ikutin suara dari Kak Erlan. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Masya Allah. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya nih. Dengar-dengar katanya anak-anak ikhwan di Mojokerto ini, anak-anak ikhwan yang laki-laki katanya lebih kuat ngafalnya daripada yang akhwat. Emang betul? Tapi katanya yang akhwat lebih rajin daripada ikhwan. Betul? Tapi katanya yang ikhwan lebih semangat daripada akhwat. Betul? Tapi katanya yang akhwat lebih tertib dan lebih mudah diatur daripada ikhwan. Betul? Jadi lebih hebat mana? Anak-anak ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Apa? Bakwan? Kok bakwan? Ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Baik, kita tentukan siapa yang menang, ikhwan atau akhwat, lewat lomba duduk rapih dan tenang. Yang duduknya paling rapih dan tenang, dia yang akan jadi pemenang. Wah, pengen menang semua ini. Luar biasa. Kak Erlan sampai sulit menentukan siapa yang menang.
Kalau gitu kita coba beralih ke lomba berikutnya, lomba menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Kak Erlan kasih skor penilaian, yang tinggi skornya dia yang menang. Siap? Hal antum musta'idun? Naam, nahnu musta'idun. Siap ya? Baik, yang ikhwan dulu. Siap? Ayo menghafal bersama Kak Erlan, nanti Kak Erlan kasih skor penilaian. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Masya Allah, yang ikhwan semangat. Kak Erlan kasih skor penilaian 92. Wih, kok kurang bahagia? Gitu dong. Yang bahagianya paling kelihatan dapat hadiah. Diulang. Belum. Sabar. Diulang ya. Ikhwan dapat nilai 92. Nih, Masya Allah. Ikhwan berapa skornya? Sekarang yang akhwat, berapa skornya? Siap akhwat? Yuk kita ngafalin hadis Nabi. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Masya Allah, yang akhwat tidak kalah semangat. Kak Erlan kasih skor penilaian 9 10. Berapa kira-kira? Yang akhwat dapat nilai 94. Wey. Alhamdulillah. Berarti menang siapa? Akhwat 94, ikhwan 92. Lomba ngafal hadis akhwat yang menang. Coba sekarang kita ke lomba menghafal arti terjemahannya. Kira-kira siapa yang menang? Ikhwan atau akhwat? Baik, kita coba yang akhwat dulu. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Masya Allah, makin kerasa semangatnya. Kak Erlan kasih skor nilai 96. Wih, alhamdulillah. Sekarang yang ikhwan nih. Ikhwan siap menang? Oke. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Masya Allah, ikhwan sangat semangat. Kak Erlan kasih skor nilai 9 10. Deg-degan ya. Ikhwan dapat skor 99. Alhamdulillah. Masya Allah, berarti sekarang skornya imbang 1-1. Wah, hebat-hebat semua. Tadi lomba menghafal hadis, akhwat yang menang. Lomba menghafal arti terjemahan hadis, ikhwan yang menang. Kalau gitu kita sekarang lomba duduk rapih dan tenang. Shhh. Adik-adik, hadis yang baru saja kita hafal, jangan cuma sekedar diingat dan dihafal. Terus diapain lagi? Harus diamalkan.
Misalnya lagi pegang gadget, dikasih izin sama Abi Umi pegang gadget, tiba-tiba ada tayangan dan tontonan yang tidak bermanfaat. Cit, haha, saatnya nonton. Wah, astagfirullahaladzim. Ini gak bermanfaat. Aku ingat hadis Nabi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yes. Lagi pengen main games, terus-terusan selama berjam-jam. Astagfirullahaladzim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Gak boleh. Ingat hadisnya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, berarti semakin bagus kualitas agama seseorang, manakala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dia meninggalkan sesuatu yang melalaikan dirinya. Yang dimaksud dengan melalaikan itu adalah tidak bermanfaat buat dunia dan akhiratnya. Kak Erlan, aku tuh hobinya hobinya itu apa Kak Erlan? Hobinya itu apa ya Kak Erlan? Aku bingung. Kalian hobinya apa? Sepak bola, apa lagi? Bertaman, menggambar. Oh, misalnya nih Kak Erlan kasih contoh. Misalnya kalian hobinya menanam dan berkebun. Kalian nonton YouTube untuk tahu caranya menanam yang benar. Ini bermanfaat untuk dunia kita. Berarti ini boleh-boleh saja. Paham? Misalnya kalian nonton murotal Quran sambil murojaah. Ini bermanfaat untuk akhirat kita. Ini tentu sangat boleh. Misalnya kalian hobinya masak. Ada nggak yang hobi masak? Siapa yang jago masak? Masya Allah. Kapan-kapan latihan masak bareng Kak Erlan mau nggak? Nanti kita bagi tugas. Kalian yang masak, Kak Erlan yang makan. Setuju? Enggak setuju? Ya udah dibalik. Kak Erlan yang makan, kalian yang masak. Setuju? Enggak setuju? Ya udah, kalau gitu Kak Erlan yang masak, kalian yang makan gitu. Jadi Kak Erlan masak nasi sendiri gitu. Kak Erlan ngulek-ngulek bumbu sendiri gitu. Kak Erlan goreng-goreng sendiri gitu. Kak Erlan cuci piring sendiri. Kalian makan doang. Matur nuwun. Misalnya kalian hobi masak, nonton YouTube yang ada masak-masaknya. Ini bermanfaat untuk dunia, boleh. Ini tidak melalaikan. Paham adik-adik? Yang disebut melalaikan itu tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Bahkan sampai-sampai membuat kita jadi tidak semangat ibadah kepada Allah Ta'ala. Boleh nggak pegang gadget sampai-sampai lupa sholat, boleh nggak? Pegang gadget sampai lupa ngaji Quran, boleh nggak? Pegang gadget sampai lupa murojaah, boleh nggak? Maka adik-adik harus bijak menggunakan gadget kita. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita, itu kaidahnya. Lomba duduk rapi. Shhh. Angin. Hujan. Angin. Tahan sampai jam 6. Hujan. Kak Erlan, berarti kalau aku melihat sesuatu yang bermanfaat, itu artinya aku mensyukuri nikmat mata. Iya, gunakan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat. Paham adik-adik? Paham. Punya nikmat tangan, gunakan untuk kebaikan, menolong orang, jangan digunakan untuk mengusili. Punya nikmat
lisan, bisa bicara. Jangan digunakan untuk ngata-ngatain Baik, kita yel-yel dulu yuk. Wahidun. Pakai gerakan dong. Yang pakai gerakan paling semangat dapat hadiah. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arba'atun. Sekarang ganti yel-yelnya. Penciptaku. Kalau bilang penciptaku, tangannya nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku. Nabiku. Kalau nabiku gini gerakannya. Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Nabiku. Agamaku. Kalau Islam gini, bisa? Ya, yang paling semangat dapat hadiah. Siap? Penciptaku. Tangannya nunjuk kemana? Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Sebentar. Kok ada yang nunjuk ke Kak Erlan? Benar jawabnya musuhku setan. Tapi jangan nunjuk ke Kak Erlan dong. Masa setan? Diulang. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Jangan nunjuk ya. Benar? Serius? Nangis nih. Yeah. Malah ketawa. Penciptaku. Tangannya nunjuk kemana? Allah ada di mana? Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Jangan nunjuk ya. Kan barusan diajarin. Gak boleh ngata-ngatain. Masa kairan dikatain setan. Jangan gitu dong. Diganti yel-yelnya. Kitabku. Al-Quran. Lomba duduk rapi. Shhh. Masya Allah adik-adik. Semangat banget. Barakallahu fikum. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Adik-adik. Keluarkan anginnya lewat mulut. Jangan malah sambil. Itu namanya buang angin. Lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, main gadget berlebihan emang boleh? Enggak boleh. Fokus utama kita adalah banyak belajar. Bermain memang kebutuhan kalian. Kalian senang enggak bermain? Makanya yang Kak Erlan sarankan adalah kalian bermain yang melatih fisik. Melatih kecerdasan, yang bergerak itu yang lebih disarankan. Paham adik-adik? Paham. Lomba duduk rapi. Shhh. Masya Allah. Adik-adik pokoknya ingat kaidah kita yang tadi Kak Erlan jelaskan dari hadis Nabi SAW yang berbunyi apa tadi? Min husni islamil mar'i. Tarkuhu malayanihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini kaidah pertama. Dan kaidah kedua yang tadi Kak Erlan sampaikan, poin pentingnya adalah gunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk kebaikan dan sesuatu yang bermanfaat. Jangan digunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk sesuatu yang jahat ataupun sesuatu yang melalaikan kita. Paham adik-adik? Masya Allah. Barakallahu fikum adik-adik. Sekarang coba kita main games dan gamesnya berhadiah. Mau nggak? Siap dapat hadiah?
Nama gamesnya adalah Kak Erlan berkata. Ikuti perintahnya ya. Kak Erlan berkata, pegang mata. Ikuti. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang jenggot. Emang punya? Nanti kalau udah gede jenggotnya dipelihara ya, oke? Yang akhwat dipelihara juga enggak? Akhwat enggak tumbuh jenggot, yang berjenggot ikhwan, oke? Ikuti lagi, Kak Erlan berkata duduk tenang. Shh. Sekarang lebih cepat ya. Kak Erlan berkata pegang hidung, Kak Erlan berkata pegang telinga, Kak Erlan berkata pegang pipi, Kak Erlan berkata pegang mata, Kak Erlan berkata pegang mulut, Kak Erlan berkata pegang perut. Perutnya mana? Ini. Kak Erlan berkata pegang perut, Kak Erlan berkata pegang lutut, Kak Erlan berkata angkat dua tangannya. Bau ketek enggak? Kak Erlan berkata diturunkan. Shh. Kak Erlan berkata senyum semua. Kak Erlan berkata ucapkan alhamdulillah. Kak Erlan berkata ikuti suara Kak Erlan. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Aku akan menjadi anak yang soleh solihah. Aku ingin disayang Allah. Aku akan berjuang mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah dengan banyak beribadah. Aku ingin masuk surga. Aku tidak akan berlebihan menonton gadget. Insya Allah. Aku bangga jadi anak muslim. Yes. Oke. Mantap. Sip. Baik. Sudah. Cukup. Selesai. Adik-adik. Ngikutinnya udah. Kak Erlan mau ngomong. Lo. Enggak bahaya tak? Cukup. Stop. Kak Erlan mau ngomong. Adik-adik. Emang gak capek? Nangis nih. Malah diikutin. Ya udah. Gini deh. Kita buat kesepakatan. Kalau Kak Erlan ngomong, nggak bisa diikutin, berhenti ya. Setuju? Baik. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Ha. Kan udah nggak bisa. Kok masih ikut? Coba yang ini.
Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Bisa? Hehehe. Loh. Kan udah nggak bisa. Oke. Ikutin ya. Siap? Ikutin. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Masya Allah. Allahumma barik. Tapi kok lanjut terus. Nggak berhenti. Pripun niki? Kepriwe kie? Gimana ya? Aha. Ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Begini caranya Ustadz. Baik. Lomba duduk rapi. Shhh. Hadiahnya masih banyak, siapa yang mau? Kamu mau? Sini maju ke depan. Ya. Yang baju coklat sini. Ya kamu. Satu-satu. Lomba duduk rapi dan tenang. Shhh. Yang duduk rapi dan tenang bisa dipilih nih. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Farhan. Oh, pelan-pelan. Siapa namanya? Farhan. Farhan mau hadiah dari Kak Erlan? Mau. Kak Erlan kasih soal pertanyaan dulu ya. Mau soal yang mudah apa yang susah? Mudah. Yaudah yang mudah. Farhan jawab. Menurut Farhan, bagaimana strategi negara Indonesia untuk memberantas korupsi di tantangan globalisasi di mana kita mengalami krisis? Itu mudah apa susah? Oh susah. Ya udah yang mudah aja. Farhan mau nggak masuk surga? Mau. Dah itu pertanyaannya, dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Duduk yang rapi. Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Kamu mau? Air putih? Sini maju ke depan. Kayaknya haus ini. Masya Allah. Kayaknya kok mirip Kak Erlan ya. Siapa namanya? Samin. Oh, Samil. Oh Samil. Kak Erlan kira Samin. Samil. Mau hadiah cuma sebotol air minum? Mau. Masya Allah. Adik-adik, Kak Erlan teringat hadis Nabi. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Syamil, dia mau nerima hadiah sederhana ini. Kak Erlan kasih hadiah dan tambahan hadiah sama botol minumnya. Masya Allah. Silakan kembali ke tempat. Siapa yang mau hadiah botol minum lagi? Kok jadi banyak? Tadi sedikit. Baik, lomba duduk rapi. Angin, hujan,
Masya Allah, adik-adik semangat-semangat semua. Kak Erlan seneng banget. Adik-adik sangat antusias menyimak kajian hari ini. Semoga Allah berkahi majelis kita ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jalan-jalan ke negeri Kenya. Oh, mau pakai cakap? Bentar. Diulang ya. Jalan-jalan ke negeri Kenya. Tidak lupa membeli manggis. Kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lomba duduk rapi. Shhh. Kasih apa? Masih banyak hadiahnya, gimana ini Ustadz? Harus dihabiskan? Oh, harus habis. Gimana kalau kita main tebak soal jawab? Mau? Baik, lomba duduk rapi. As-su'al al-awwal. Soal pertama, siapa yang bisa jawab? Belum. Pertanyaannya dulu dibacain, Kak Erlan tunjuk, yang dipilih baru boleh menjawab. Siap? Oke, soal pertama. Siapa yang tahu Allah bersumpah berapa kali di dalam surat At-Tin? Yang belakang, yang baju hijau yang tadi berdiri. Ya sini, yang belakang. Ya itu, yang di samping baju biru sini, Masya Allah. Sini, berapa kali Allah bersumpah di surat At-Tin? 4 kali. Barakallahu fiik, nih dapat hadiah. Masya Allah. Yang belakang-belakang juga jangan berkecil hati, bisa jadi ditunjuk ya. Soal berikutnya. Siap? Tadi Kak Erlan cerita, kalau Allah memberikan nikmat 2 mata, 1 lidah dan 2 bibir, coba sebutkan ayatnya. Ayatnya gimana bunyinya yang ada di surat Al-Balad tadi? Apa? Yang alam naj'al. Sini maju ke depan, Masya Allah. Biar kita kalau ngafal ayat nggak cuma sekedar hafal, tapi paham. Coba gimana? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Mumtazah, barakallahu fiik. Soal berikutnya, siap? Siapa yang hafal bunyi hadis yang kita kaji hari ini? Kamu udah dapat hadiah belum? Udah dapat hadiah? Belum, sini maju ke depan. Enggak berani, siapa yang berani? Kamu berani? Sini maju ke depan. Yang baju biru berani? Sini maju ke depan, bareng-bareng sini. Masya Allah, sini. Ayo. Yuk baca bareng-bareng. Min husni. 1, 2, 3. Min husni islamil mar'i tar'uhu malah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Siap. Soal berikutnya. Siapa yang tahu apa arti dari kata ibadah? Yang mana ya, Bing? Sini, kamu maju ke depan. Sama yang pakai kacamata. Iya, sini. Berdua maju ke depan, sini. Sini, maju ke depan. Habis ini yang perempuan ya.
Sini, Masya Allah. Hadiahnya masih banyak, siapa yang mau? Sini, maju ke depan. Masya Allah. Apa arti dari ibadah? Ibadah adalah hal yang sesuatu hal yang disukai oleh Allah. Segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Masya Allah. Kamu katanya ngontel ya ke sini ya? Hah? Naik sepeda, betul? Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Shhh. Siapa yang tahu? Main tebak-tebakan nama sahabat Nabi mau nggak? Mau? Oke, nggak mau? Kalian cinta sahabat Nabi nggak? Ya udah. Atau main tebak-tebakan Nabi? Nabi aja, oke. Yang akhwat dulu ya, yang akhwat. Siapakah nama Nabi yang satu ini? Nabi yang satu ini punya mukjizat. Dia bisa menyembuhkan ayahnya yang buta dengan melemparkan jubahnya. Nabi yang satu ini juga punya mukjizat menafsirkan mimpi. Nabi Isa bukan? Bukan. Nabi Yusuf, bukan Nabi Yakub tapi Nabi Yusuf. Lomba duduk rapi. Shhh. Soal berikutnya. Siapa yang tahu doa yang disunahkan untuk Nabi baca? Untuk kita baca, Nabi ajarkan kita demikian. Doa yang disunahkan dibaca di saat kita mendapatkan hadiah atau kebaikan dari orang lain. Kamu, sini maju ke depan. Tahu nggak doanya apa? Nggak tahu? Kamu tahu? Bukan. Hah? Sini maju ke depan. Masya Allah, sini. Wih, barakallahu fiik. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Ata. Kurang keras. Ata. Apa doa yang Nabi ajarkan kalau kita dapat hadiah atau kebaikan? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Ini buat Ata. Ingat gimana doanya? Jazakumullah khairan. Siapa saja yang kasih hadiah buat kita, ucapkan gimana doanya? Jazakumullah khairan. Ayah kita ngasih uang jajan, beliin mainan, doain gimana doanya? Jazakumullah khairan. Ata, ibu kita nyiapin makanan, nyiapin pakaian, doain gimana doanya? Jazakumullah khairan. Kakak kita, adik kita udah mau berbagi jajan, doain gimana doanya? Jazakumullah khairan. Teman kita udah mau bermain sama kita, doain gimana doanya? Jazakumullah khairan. Guru kita yang ngajarin ilmu pada kita, doain gimana doanya? Jazakumullah khairan. Ingat ya, kok ketawa? Emang ada yang lucu? Hah? Oh, Kak Erlan sengaja ulang-ulang biar hafal maksudnya. Nih buat, ingat ya. Gimana doanya Ata? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah adik-adik. Seneng gak kajian anak? Masih mau hadiah? Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Shhh. Nanti Ustadz pembawa acara yang akan bagikan hadiah sisanya ya. Adik-adik duduk yang rapi dan tenang. Langsung tarik nafas Ustadz ya. Waduh beban nih. Lomba duduk rapi. Shhh. Siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah duduk yang rapi. Shhh. Lomba anteng-antengan.
dimulai dari sekarang. Sekaligus Kak Erlan izin pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.